Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas kisi-kisi TKA. Pada soal nomor 1 yang diminta adalah panjang DE. Kalau kita menemukan bentuk seperti ini, ada dua segitiga yang ditumpuk jadi satu, maka segitiganya kita pisah terlebih dahulu menjadi bentuk yang ukurannya kecil dengan bentuk yang ukurannya besar. Kalau kita lihat di sini, bentuk yang ukurannya kecil, kita punya ya segitiga ADE. Dengan panjang ukuran AD-nya adalah 3 dan DE adalah yang mau kita cari. Sedangkan untuk segitiga yang besar, kita punya segitiga ABC. Panjang AB adalah total dari A ke D ditambah D ke B. Berarti panjang AB adalah 3 tambah 2 yaitu 5. Sedangkan untuk panjang BC-nya adalah 4. Nah, kalau ini sudah, langkah berikutnya adalah kita bandingkan posisi sisi yang sama atau seletak. Berarti kan kalau kita lihat si AD ini kan merupakan garis tinggi. Maka bandingkan dengan yang garis tinggi juga yaitu 5. Jadi kita punya 3/5. Kemudian untuk alasnya DE yaitu X per alasnya yaitu yang samping BC atau 4. Dari bentukan yang seperti ini, kalau kita mau mencari X, pindahkan semua sehingga X tersisa sendirian saja. Karena di sini X-nya masih dengan dibagi 4, maka pembagian 4 kali silang. Nah, lawan pembagian ini kan adalah perkalian. Jadi 3 kita kalikan 4, setelah itu baru kita bagi 5. 3 kali 4 dulu, kita punya 12. 12 kita bagi 5, kita dapat 2,4. Nah, ini adalah nilai dari X-nya. Untuk yang nomor 2, panjang DB, ini konsepnya juga sama. Kita pisah segitiga yang kecil dengan segitiga yang besar. Untuk segitiga yang kecil, kita punya segitiga ADE dengan ukuran D ke E-nya adalah 10, A ke D-nya adalah 12. Dan untuk ukuran segitiga yang besar, kita punya segitiga ABC. Panjang BC-nya adalah 15 dan panjang A ke B-nya adalah 12. D ke B-nya kan belum ketahuan, maka kita nyatakan dengan X. Jadi AB adalah 12 plus X. Oke, konsepnya sama seperti nomor 1. Kita bandingkan sisi yang seletak atau posisinya sama. Jadi 10 kita bandingkan dengan 15. Kemudian untuk yang alas, berarti kita punya 12 per alasnya 12 plus X. Nah, kalau X-nya di bawah, berarti kita bisa kali silang dulu. Ini juga sama, kali silang. Berarti 10 dikali 12 plus X. Jangan lupa, kalau perkalian plus minus kasih buka kurung. Ini kan 12 plus X, maka kasih buka kurung dulu. Sampingnya kali silang, berarti kita punya 12, kita kalikan 15. Oke, dari sini kalau mau dikali ke dalam boleh, atau ini mau dipindah duluan juga boleh. Berarti kan kalau kita pindah, kita punya sisanya ya 12 plus X sama dengan 12 kali 15. Nah, kita bagi 10. 10 dengan 15 sama-sama kita bagi 5. 15 bagi 5 dapat 3, 10 bagi 5 dapat 2. 12 bagi 2 kita punya 6. Nah, sisanya kita kalikan. 6 kali 3 dapat 18. 12-nya positif. Pindahkan jadi min 12. Atau dapat ya, X-nya adalah 6. Nah, untuk yang nomor 3, ini bentukannya sama. Kalau kita lihat bisa kalau kita pisah ya. Tapi ini ada satu informasi yang seharusnya terlewat. Seharusnya ada tinggi pohonnya di sini. Tapi di sini tinggi pohonnya tidak ada. Jadi kita lengkap ya untuk yang nomor 3, langsung ke nomor 4. Oke, untuk yang nomor 4 ini ada garis sejajar. Oke, yang harus dipahami terlebih dahulu, garis sejajar itu dia tidak akan pernah bertemu
sampai kapanpun. Jadi kalau diperpanjang atau diperpendek, garisnya tidak memiliki titik pertemuan. Nah, kalau sudah, contohnya seperti apa? Kita bisa coba gunakan KL. Oke, kita lihat KL. Ini kan garis lurus. Maka ambil yang sebagai garis lurus juga atau garis panjang ya. Jadi karena KL-nya ini panjang, berarti cari yang merupakan garis panjang itu NM. Oke, jadi yang A itu KL dengan NM. Terus selain itu yang garis panjang adalah OP. Terus yang garis panjang adalah RQ. Nah, seperti ini. Yang B, RN. Oke, kalau kita lihat RN-nya ini, kita punya ini merupakan garis tinggi dari RKN. Maka cari juga yang merupakan garis tinggi. Berarti yang merupakan garis tinggi adalah ini PL, kemudian OK, kemudian QM. Nah, ini adalah garis yang sejajar dengan RN. Kemudian yang C, PQ. Nah, kalau kita lihat untuk PQ ini merupakan garis lebar. Maka kita ambil yang merupakan garis lebar. Berarti LM. Kemudian yang garis lebar ini KN. Terus garis lebar yang ini OR. Nah, untuk yang D, ini adalah garis yang berpotongan. Oh iya, jadi kesimpulannya kalau sejajar itu bentuknya seperti ini ya. Bisa saling horizontal ataupun vertikal ataupun diagonal. Jadi melintang seperti ini bisa juga. Oke, sedangkan yang D adalah garis yang saling berpotongan. Oke, garis yang saling berpotongan dia memiliki titik pertemuan. Jadi kalau garis K ke N, ada garis yang memotong K, yaitu garis KL. Selain itu ada juga garis KO. Nah, yang memotong titik N ada garis NM dan juga ada garis RN. Jadi intinya garisnya itu berpotongan atau bertemu ya dengan garis yang lain. Yang E, garis MQ. Nah, kalau kita lihat MQ ini berarti cari yang ketemu dengan titik M dan juga dengan titik Q. Oke, kalau kita lihat MQ ini berarti yang ketemu dengan M adalah ML, terus MN, terus QR, terus QP. Nah, kemudian yang berpotongan dengan NM. Ini juga sama. Berarti cari yang berpotongan dengan N dan juga dengan M. Berarti kalau NM-nya ini dengan M ini sendiri dulu, berarti ML, terus M ke atas MQ. Nah, kalau yang dengan N-nya berarti NR. Terus yang dengan N berarti NK. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang G, garis yang bersilangan. Oke, ini harus dipahami terlebih dahulu. Jadi kalau bersilangan ini adalah dia tidak sejajar dan juga tidak berpotongan. Jadi arahnya nggak boleh sama, selain itu juga tidak boleh ketemu atau memiliki perpotongan. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat contoh yang G. OP. Oke, O ke P ini kan adalah garis panjang. Maka kita cari yang bukan merupakan garis panjang dan arahnya berlawanan. Jadi misal QM. Karena OP-nya miring, QM-nya tegak. Nah, maka ini adalah garis yang bersilangan. Terus selain itu OP juga bersilangan dengan RN. Nah, seperti ini. Terus yang H, NL. Oke. Kalau kita data garis N ke L. Berarti N ke L garisnya ini. Nah, ini kita ambil yang nyerong juga, tapi arahnya nggak sama. Jadi bukan RP ya. Kalau NL dengan RP itu sejajar nanti bentuknya seperti ini. Berarti dengan yang mana? Dengan yang arahnya berlawanan, yaitu dengan OQ. Atau QO boleh juga. Nah, kalau dengan QM boleh juga. Yang penting kan NL sama QM dia nggak ketemu.
Berarti kalau dengan OK, nah OK juga boleh ya. Karena dia kan juga tidak bertemu dan arahnya berbeda. Nah, untuk yang I, ini LM. Berarti kalau kita lihat garis L dengan garis M, ini L, ini M. Nah, bersilangannya dengan, berarti yang lurus ya. Berarti OK. Terus ini juga bersilangan nih dengan NR. Nah, seperti ini. Oke, untuk yang nomor 5, pasangan garis yang saling bersilangan. Oke, tadi bersilangan sudah kita bahas di nomor 4. Sambil kita lihat kembali hubungannya dulu coba. Kalau AB dengan GH. Oke, AB merupakan garis panjang dan GH di sini juga garis panjang. Berarti kalau sama-sama garis panjang, ini hubungannya sejajar. Nah, ini BC dengan CD. BC dengan CD ketemu di satu titik, yaitu titik C. Kalau ketemu, berarti ingat ini adalah berpotongan. Yang C, garis AE dengan garis CG. Oke, kalau kita lihat AE dengan CG, kita punya ini adalah A ke E-nya, C ke G-nya ini. Nah, ini sama-sama garis tinggi ya. Maka ini juga sejajar. Berarti untuk opsi yang D, kita cek DH dengan EF. Oke, DH-nya kita punya garis tinggi, EF-nya adalah garis panjang. Berarti pas ya. Ini namanya bersilangan. Berarti yang pas adalah yang D. Oke, untuk yang nomor 6. Diketahui fungsi kuadrat berikut. Nah, manakah yang merupakan gambar grafiknya? Oke, kalau bentukannya seperti ini, kita ingat pola ataupun bentuk umum dari persamaan fungsi kuadrat terlebih dahulu. Jadi kita ingat, bentuk umumnya itu kan adalah AX kuadrat plus BX plus C. Nah, sama dengan Fx atau sama dengan Y. Yang harus dipahami, ini adalah nilai A-nya dulu. Kalau nilai A-nya lebih besar dari 0, maka nanti gambar grafiknya seperti ini. Sedangkan kalau A-nya kurang dari 0, maka nanti gambar grafiknya akan seperti ini. Nah, kemudian jika A-nya lebih besar dari 0, nanti B-nya juga akan ikut terbagi. Di mana B-nya ketika lebih besar dari 0, nah dia justru lebih cenderung belok ke kiri atau arahnya berat di kiri. Nah, maka kalau digambarkan nanti seperti ini nih. Jadi dia lebih berat ke sebelah kiri. Sedangkan kalau B-nya kurang dari 0, nah kalau B-nya kurang dari 0, maka nanti dia kebalikannya. Dia justru malah berat ke sebelah kanan. Atau nanti gambar ilustrasinya seperti ini. Nah, kemudian kalau nilai A-nya kurang dari 0 dan nilai B-nya ini kurang dari 0 juga, maka nanti dia biar sama gini dulu aja. Kita ambil yang lebih besar dari 0 dulu. A-nya kurang dari 0 dan B-nya lebih besar dari 0, maka dia arah arsirannya kebalikannya. Justru malah lebih berat ke sebelah kanan. Jadi seperti ini nanti. Dan kalau B-nya, B-nya kurang dari 0, justru nanti dia malah berat ke sebelah kiri seperti ini. Nah, dari sini sekarang giliran C-nya. Kalau C-nya kurang dari 0, nah ini berlaku untuk keduanya ya. Baik yang A lebih dari 0 ataupun A kurang dari 0. Kalau C-nya lebih besar dari 0, maka ini kan sumbu X-nya. Nanti dia memotongnya di atas sumbu X. Tetapi kalau C-nya kurang dari 0, maka kalau ini sumbu X, dia memotongnya sumbu Y itu di bawah dari sumbu X. Nah, sekarang kita coba lihat soal nomor 6. Di soal nomor 6, bentuknya ini. A-nya berarti yang di depan X kuadrat. Berarti dari sini kita punya ya, untuk A-nya. A-nya ini adalah min 1. Berarti kan kalau min 1 gambarnya dia seperti ini. Nah, berarti bisa yang ini, bisa yang C, atau bisa juga yang D. Kemudian harus dilihat berikutnya adalah kalau nilai dari B-nya. B-nya ini kita punya min 4.
Nah, kalau min 4 berarti kan kurang dari 0. Karena kurang dari 0, lihat, maka dia cenderung ke sebelah kiri. Nah, ini dia beratnya ke sebelah kanan ya. Ini lebih berat ke sebelah kiri. Maka kita punya opsi yang D. Untuk yang nomor 7, nah, untuk bentukannya seperti ini sama. Kita data dulu. Jadi, untuk bentuk A-nya terlebih dahulu, A-nya ini adalah setengah. Setengah itu kan lebih besar dari 0. Nah, ini arahnya sama ya, terbuka semua ke atas. Terus untuk B-nya. B-nya ini adalah di angka positif 1. Berarti kalau positif 1 kita lihat. Nah, ini ya, lebih besar dari 0. Dia justru lebih berat ke sebelah kiri. Berarti antara C sama B. Nah, langkah berikutnya adalah nilai C-nya. Kalau kita lihat C-nya di sini adalah min 1. Kalau C-nya min, berarti kan kurang dari 0. Sehingga nanti kepotongnya di bawah dari sumbu X. Berarti yang di bawah sumbu X adalah yang ini ya. Nah, kalau ini di atas, maka yang pas adalah yang B. Untuk yang nomor 8, ini juga sejenis. Kita data, A-nya adalah 1, B-nya adalah min 4. Kalau 1 berarti ingat, lebih besar dari 0, atau bentuknya seperti ini. B-nya min 4. Ingat, kalau B-nya kurang dari 0, dia lebih berat ke sebelah kanan. Berarti bisa ini ya. Terus C-nya ya, C-nya 3, maka nanti memotong sumbu X di atas. Ini enggak ya, yang pas ini nih dia. Maka kita punya opsi yang E. Oke, untuk yang nomor 9. Nah, kalau kita cek bentukan soal nomor 9, 3 buah bilangan pertama membentuk barisan aritmatika. Oke, kalau bentukan seperti ini, mulainya selalu dari 2 kali U2 sama dengan U1 plus U3. Jadi sekali lagi, kalau kita punya barisan aritmatika dan kita mau mencari nilai X-nya yang ada di soal, maka solusinya selalu dimulai dari 2 kali U2 sama dengan U1 plus U3. Mulainya selalu dari situ. Nah, ini tinggal kita masukkan ya. 2 kali U2-nya adalah 4X plus 1. Terus U1-nya, berarti yang paling depan, U1-nya adalah 2X plus 2. U3-nya adalah 5X plus 2. Nah, dari sini bisa kalau kita kali ke dalam dulu. Berarti kita punya 2 kali 4X. Atau dapat 8X. Terus 2 dengan 1, kita punya plus 2. Ini kan penjumlahan hitung seperti biasa. Angka biasa dengan angka biasa. Berarti 2 tambah dengan 5. Maka kita punya 7X. Kemudian yang angka biasa dengan angka biasa. Berarti 2 plus 2 kita punya plus 4. Pindahkan sehingga X dengan X, angka biasa dengan angka biasa. Jadi 8X min 7X sama dengan 4 min 2. 8 min 7 kita punya 1. 4 dikurang 2 kita dapat 2. Nah, kita punya dari sini X-nya adalah 2. Oke, jika X-nya sudah kita dapatkan, langkah berikutnya balikin lagi ke bentuk yang awal. Jadi kan kalau kita punya bentuk yang awal ini, X-nya ganti dengan 2. Berarti yang awalnya 2X plus 2, X-nya langsung kita ganti dengan 2. Jadi 2 kali 2 kita dapat 4. Kemudian 4 kita tambahkan dengan 2, maka dapat polanya ini adalah 6. Nah, berikutnya untuk yang ini kita punya untuk solusinya 4 kalikan 2 dapat 8 tambah 1, berarti kita punya 9. Sekarang sampingnya X-nya sama, ganti 2 dulu. Berarti 5 kali 2 kita punya 10 tambah 2 dapat 12. Nah, ini adalah pola aritmatikanya. Terus yang diminta adalah jumlah. Ingat, kalau kita mau mencari jumlah dari N suku pertama aritmatika, maka kita bisa ingat kembali rumusnya, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Nah, E-nya itu adalah berapa suku? Yang dimintakan 10 suku. Maka langsung kita ganti dengan 10. Jadi S10 sama dengan ganti E-nya dengan 10. Jadi 10 per 2. 2A. A itu apa? Suku yang paling depan atau pertama. Berarti A-nya adalah 6 plus N-1 sama kayak tadi ya. 10
dikurang 1. Maka kita punya 9B-nya. Nah ini kan nambahnya 3. Karena setiap suku nambahnya 3, maka itu B-nya adalah 3. Nah, masukkan B-nya 3. Oke, dihitung dulu. Ini kalau bisa dibagi, langsung kita bagi. Berarti 5 kali 12 plus 27. Oke, kita hitung 12 plus 27, kita punya 39. 39 kita kalikan 5, dapat 195. Oke, untuk yang nomor 10, ini juga sama. Ada suatu barisan aritmatika, dan kita mau mencari nilai X-nya. Tadi, ingat kalau kita punya aritmatika dan mau mencari sukunya atau mau mencari hurufnya, kalau kita mau mencari hurufnya, selalu mulai dari 2 kali U2 sama dengan U1 plus U3. Ini U1-nya 2X, U2-nya X plus 5, U3-nya 4X plus 2. Oke, masukkan 2 kali U2, berarti 2 kali X plus 5. U1-nya 2X, U3-nya 4X plus 2. Nah, dari sini kan kali ke dalam. Berarti 2X plus 10, tambahkan. Berarti kita punya 6X plus 2. Dari sini pasangkan X dengan X, angka biasa dengan angka biasa. Berarti 10 min 2 sama dengan 6X. Yang positif 2-nya pindah jadi negatif 2X. Dari sini kita punya 8 ya. 6 min 2 berarti kita punya 4X. Ini kan perkalian pindah kita bagi. Jadi 8 bagi 4 ya. Atau dapat X-nya adalah 2. Oke, dari sini ada kalimat berikutnya. Jika suku kedua ditambah 1. Nah, kita kan nggak tahu nih suku kedua berapa. X-nya sama kayak tadi, masukin dulu ke dalam soal. Berarti yang awalnya 2X, 2 kalikan 2, maka dapat 4. Terus suku keduanya adalah X plus 5. X-nya sama, ganti 2. 2 plus 5 kita punya 7. U3-nya ini sama, ganti X-nya dengan 2. Jadi 4 kali 2, 8. Tambah 2, 10. Nah, ini adalah sukunya. Baru kita masuk kalimat berikutnya. Jika suku kedua ditambah 1, berarti 7 suku keduanya tambah 1. Dan suku ketiganya ditambah Y. Nah, menyebabkan barisan tersebut menjadi barisan geometri. Oke, kita coba ulang. Berarti polanya kan suku pertamanya tetap ya, 4. Suku keduanya ditambah 1. Berarti suku keduanya kan 7 tambah 1. Berarti jadi 8. Suku ketiganya ditambah Y. Berarti 10 tambah Y. Nah, dia jadi barisan geometri. Ingat, kalau geometri itu menggunakan rasio. Rasio itu adalah pembanding ya, atau perkalian. Nah, kalau kita mau mencari rasio, intinya suku kedua dibagi dulu sama suku pertama. Berarti kalau dari sini 4 ke 8 ini kan kali 2. Nah, maka untuk suku berikutnya pasti sama. Dikalikan dengan angka yang tadi yaitu 2. Berarti polanya seharusnya 4 kali 2 8 kali 2 16. Tapi di sini bukan 16, adanya 10 plus Y. Nah, maka kita bisa dapatkan Y-nya. Jadi 10 plus Y itu seharusnya 16. Pindahin dulu 10-nya. Jadi sama dengan 16 dikurang 10 ya, atau dapat Y-nya adalah 6. Oke, bisa kita jawab pertanyaannya. X plus Y, tadi X-nya kita punya 2, Y-nya 6, sehingga dapat 8. Suku kelima barisan aritmatika. Oke, ini kan tadi tambah 3. Tambah 3, ini tambah 3 lagi pastinya. 13, ini suku keempat. Tambah 3 lagi, 16. Nah, suku kelimanya adalah 16. Jumlah suku kelima geometri. Oke, geometri sekarang. Ini kan geometrinya tadi ya. Berarti 4 kali 2, berarti kan 8. Kali 2 lagi, berarti dapat 16. Kali 2 lagi, 32. Kali 2 lagi, 64. Nah, totalin semuanya. Berarti 4 tambah 8 tambah 16. Tambah 32 tambah 64 ya, dapat 124 ya untuk yang C.